Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok DITII dari kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan Albertin Serlinovelia, Ani Nur Hasanah, Anissa Miftahul Izzati, Zulkida Dwi Etika Putih, Heni Oktaviani, dan Natania Revontri Desviani. Di sini akan kami jelaskan mengenai pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII. Pengertian DITII, Darul Islam yang berarti rumah Islam, merujuk pada konsep pembentukan negara yang berlandaskan hukum Islam sebagai hukum tertinggi dalam negara tersebut. Gerakan Darul Islam atau DI merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga biasa disebut dengan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Tujuan pemberontakan DITII: 1. Membentuk negara Islam Indonesia atau NIL secara berdaulat dan diakui oleh negara lain secara hukum internasional, baik secara de jure maupun de facto. 2. Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dasar syariat Islam. 3. Menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara Indonesia, yakni dengan menggunakan dua sumber utama dari Al-Quran dan juga hadis. 4. Mengubah undang-undang dan konstitusi yang sudah ada agar berbasis syariat Islam. 5. Menolak ideologi dan hukum lain selain Al-Quran dan hadis. Selain kedua itu, maka termasuk dalam ideologi kafir dan tidak boleh diikuti. Latar belakang terjadinya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat ini kemudian diikuti daerah lain, namun dengan latar belakang sendiri. Berikut latar belakang dan upaya penumpasan pemberontakan DITII di daerah Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 1. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Latar belakang pemberontakan DITII bermula dari kekecewaan Kartosoewirjo dan Laskar Hizbullah dan Sabilillah terhadap hasil perundingan Renville. Adapun hasil perundingan Renville mengharuskan unsur pejuang Indonesia, baik dari TNI maupun Laskar Rakyat, untuk mengosongkan daerah gerilyanya. Di Jawa Barat, TNI telah mengosongkan wilayah gerilyanya. Namun, Kartosoewirjo beserta laskarnya enggan mengosongkan dan tetap bertahan di Jawa Barat. Kartosoewirjo merasa kecewa. Hal ini menyebabkan ia tidak mengakui lagi pemerintahan Indonesia dan merencanakan pemberontakan. Operasi penumpasan. Pemerintah Indonesia mulai melakukan operasi penumpasan DITII Jawa Barat pada 1960 melalui operasi Pagar Betis dengan dukungan dari rakyat setempat untuk mengepung tempat persembunyian Kartosoewirjo. DITII di Jawa Barat berakhir ketika Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Jawa Barat melalui operasi Baratayuda dan dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. 2. Pemberontakan DITII di Aceh. DITII Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang sebelumnya dikenal sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh selama agresi militer Belanda I pada 1947. Latar belakang bermula dari kekecewaan Daud Bereh yang menentang turunnya status Aceh yang sebelumnya menjadi daerah menjadi Karesidenan Provinsi Sumatera Utara. Pada 20 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat tentang daerah Aceh menjadi bagian negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosoewirjo. Sebagai mantan gubernur militer, sepak terjang Daud Bereh cukup dikenal sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari pengikut Daud Bereh. Operasi penumpasan. Pemberontakan ini dapat dihentikan melalui dua cara, yaitu 1. Mengadakan operasi militer yang bertujuan menghancurkan kekuatan bersenjata DITII. 2. Mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh dengan pendekatan persuasif untuk menghindari kesalahpahaman.
Pemberontakan DITII berakhir melalui penyelenggaraan musyawarah kerukunan rakyat Aceh atas inisiatif Kolonel M. Jasin pada 17–28 Desember 1962. Musyawarah ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh masyarakat Aceh dan berhasil memulihkan keamanan di Aceh. 3. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Latar belakang. Munculnya DITII di Kalimantan Selatan disebabkan dua hal berikut ini. 1. Adanya anggapan diskriminasi perlakuan antara tentara di luar Pulau Jawa dengan tentara di dalam Pulau Jawa. 2. Gerilyawan Kalimantan yang terkena dampak reorganisasi dan rasionalisasi mendapatkan pesangon yang kecil sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat tidak menghargai perjuangan para gerilyawan Kalimantan. Upaya penumpasan. Upaya pemerintah pusat dalam menangani masalah DITII Kalimantan Selatan dilakukan dua cara, yaitu 1. Pemberian kesempatan pada Ibnu Hajar dan KRYT untuk menyerah secara damai, namun gagal karena dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk memperoleh senjata. 2. Operasi militer yang berhasil menghancurkan kekuatan DITII di Kalimantan Selatan pada tahun 1959. Ibnu Hajar beserta kelompoknya secara resmi menyerah pada 1963 dan setelah diadili oleh Mahkamah Militer. Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965. 4. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Latar belakang. Amir Fattah dikenal sebagai komandan Laskar Hizbullah di Mojokerto, Jawa Timur. Amir Fattah kemudian menggabungkan diri ke dalam TNI untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda. Namun, Amir Fattah memiliki keinginan mendirikan negara Islam dan berhasil memengaruhi beberapa kesatuan TNI. Setelah banyak anggotanya, Amir Fattah beserta pengikutnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DITII Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949 di Tegal, Jawa Tengah. Upaya penumpasan. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas kekuatan DITII di Jawa Tengah. Diawali dengan pembentukan pasukan khusus Banteng Riders yang mengadakan operasi gerakan Banteng Negara yang dipimpin secara bergantian oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bahrun, dan Letkol Ahmad Yani untuk menumpas kekuatan DITII di Jawa Tengah. Kekuatan DITII Jawa Tengah dapat dihancurkan pada tahun 1954. 5. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Latar belakang. DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Keinginan Qahar Muzakkar ditolak oleh pemerintah dan untuk menghindari kekecewaan, pemerintah memasukkan semua anggota KGSS dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN dan pangkat Qahar Muzakkar diangkat menjadi letnan kolonel. Namun, hal ini juga tidak memuaskan Qahar Muzakkar karena Letkol Warow yang diangkat menjadi anggota CTN. Pada 17 Agustus 1952, Qahar Muzakkar beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan dan pada 1952, Qahar Muzakkar menyatakan bergabung dengan DITII Kartosuwiryo. Upaya penumpasan. Operasi penumpasan dimulai pada 3 Februari 1960 dengan nama Operasi Tumpas. Namun, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menumpas pemberontakan DITII Qahar Muzakkar. Hal ini disebabkan oleh 1. Medan yang sulit serta dikuasai oleh kelompok Qahar Muzakkar. 2. Kelompok Qahar Muzakkar memanfaatkan rasa kesukuan untuk menghalangi operasi penumpasan dari pemerintah pusat. Namun, akhirnya pada 3 Februari 1965, Qahar Muzakkar berhasil ditembak mati oleh TNI dalam sebuah baku tembak di Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.